Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Baik, alhamdulillah ketemu lagi di perkuliahan tatap maya ya, sinkronus untuk hari ini untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Nah, ini saya mohon bagi yang memungkinkan untuk kameranya di-on-kan ya supaya kita bisa bertatap maya langsung seperti itu, nggak cuma melihat tulisan nama kalian gitu kan ya. Oke, hari ini kita akan belajar bersama. Oke, Zulfa udah kelihatan nih videonya. Yang lain belum, baru Zulfa ini ya saya lihatnya. Milha, oke. Masih ada yang masuk di room, saya admit dulu. Oke, Alvina. Yang lain mungkin masih proses ya. Oke, saudara lebih banyak ini ada Lukman. Yang lain masih saya tunggu on cam-nya. Wah, ini fresh ya ini. Nah, lama tak berjumpa ini saya. Oke, terima kasih Grogio, Nasi. Ini Nasi ada yang beda, sekarang ada poninya ya Mas Nasi? Kebetulan, Bu. Kebetulan. Baik semuanya, sebelum kita lanjutkan aktivitas yang sambil menunggu on cam semuanya, kita awali perkuliahan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Semoga diberikan kelancaran pada hari ini. Oh ya, saya juga mau ngucapin selamat menjalankan ibadah Ramadan ya bagi yang menjalankan, semoga lancar puasanya dan ibadahnya di bulan ini ya. Oke, gimana nih puasa 2 hari? Masih semangat kan ya? Masih. Masih. Kalau kuliahnya masih semangat nggak? Setengah-setengah, Bu. Setengah-setengah, udah dong pengen ketemu langsung ya. Oke, tidak masalah ya. Semoga segera ini ya, berakhir pandeminya kita bisa segera ketemu langsung ya. Oke, untuk materi kemarin sudah bahas tentang apa ya? Coba saya pengen tahu kalian ingat gak ya? Kemarin sama Pak Arief kan ya minggu lalu. Udah belajar apa kalian minggu lalu? Apa ya? Ada yang mau menjawab atau menjelaskan kemarin belajar apa? Sebelum saya lanjutkan materi hari ini. Ya, gimana Mas Nasi? Salah satunya tentang valuta asing, Bu. Oke, tentang valuta asing ya, penentuan kurs valuta asing ya. Kemarin ya sama Pak Arief ya. Iya, Bu. Oke, Ya. dari Bu Riri materi juga sudah saya uploadkan di Elena yang materi minggu lalu. Kemudian video penjelasan yang dari Bu Riri juga saya uploadkan mungkin ya sebagai pelengkap saja. Mungkin dari Pak Arief juga sudah banyak kalian mendapat penjelasan dan materi dari Pak Arief gitu ya. Yang dari Bu Riri buat tambahan pelengkap. Nah, untuk materi hari ini juga sebenarnya sudah saya uploadkan di Elena, tapi ini saya login belum bisa ya. Bentar. Nah, di kesempatan Zoom meeting ini saya akan menjelaskan ya dari PowerPoint yang sudah saya uploadkan di Elena ya. Sebelumnya saya mengingatkan kalian tetap login di Elena-nya untuk presensi ya, isi attendance kehadiran kalian.
Meskipun di sini nanti juga akan saya presensi ya kehadirannya untuk memastikan, tapi di Elena sebagai bukti kalian juga sudah login di Elena, kemudian download materi, membaca dan menyimak video, kalian juga seperti biasanya ngisi kehadiran di Elena-nya seperti itu ya. Kalau yang Bu Riri absen itu yang dari Sikadu ya, tapi kan yang di Zoom meeting ini. Oke, ini sudah bisa. Ini saya buka Elena-nya. Baik, yang sudah buka Elena, materinya hari ini apa yang sudah saya uploadkan? Tentang kondisi paritas internasional ya. Oke, mungkin kalian juga masih loading buka Elena-nya. Oke, sambil menunggu kalian buka Elena, saya presensi ya. Nanti kalian bisa sambil buka materi yang sudah saya upload di Elena saat saya menjelaskan. Rahma Dwi Fadila. Hadir, Bu. Arum Cahyati. Bu. Milha. Hadir, Bu. Gregorio. Hadir, Bu. Lutfiah Yuliana. Hadir, Bu. Siti Akhiriyah. Hadir, Bu. Handayani. Hadir, Bu. Zakiatul Amalia. Hadir, Bu. Lia Yunita. Hadir, Bu. Novita Sari. Astagfirullah. Novita Sari. Hadir, Bu. Kiamat Zulfa. Hadir, Bu. Abdul Hatib Nasir. Hadir, Bu. Safiatun. Hadir, Bu. Nur Alfi. Hadir, Bu. Utamimah. Hadir, Bu. Nur Khalifah. Hadir, Bu. Vicky Ayubi. Hadir, Bu. Lena. Hadir, Bu. Musfira. Hadir, Bu. Atika. Hadir, Bu. Mohrafi Gilang. Hadir, Bu. Rodri Priyatno. Hadir, Bu. Nabila Mutiarani. Hadir, Bu. Ervina Dwi Septiani. Hadir, Bu. Yeni Ika. Hadir, Bu. Siti Muhimmatul Alia. Hadir, Bu. Naufal Arginza. Hadir, Bu. M. Bagus Aji Pratama. Belum ya, M. Bagus. Wahyu Setiaji. Hadir, Bu. Lukman Bayu. Hadir, Bu. Ada oke, Fahriansyah. Fahriansyah. Belum, Fahriansyah. Santi Indriani. Hadir, Bu. Afif Wijanarko. Hadir, Bu. M. Rizaluddin Hasan. Belum, M. Rizaluddin Hasan. Nurul Istiqomah. Hadir, Bu. Selvi Setiawan. Hadir, Bu. Rafda Twinta. Belum. Alvina Rahmadewi. Hadir, Bu. Muhammad Salvio Murtado. Belum, hadir. Risma Febriana. Hadir, Bu. Oh, Muhammad Safiatul ini baru masuk Zoom. Oke, terima kasih atas responnya. Oke, semua udah buka PPT-nya ya, yang dari Elena. Ini saya masih nunggu loh yang belum on cam, silakan on cam. Oke, sekarang masuk ke materi kita inti hari ini tentang kondisi paritas internasional. Pada mata kuliah ini, di materi ini kita akan mempelajari nanti tentang arbitrase dan kondisi paritas, kemudian tentang purchasing power
parity atau paritas daya beli, lalu Fisher effect, efek Fisher internasional, interest rate parity, kemudian yang terakhir push forward sebagai prediktor push spot masa mendatang. Oke. Oh, belum Pak slideshow ya. Udah kelihatan ya? Oke, masuk ke subbab yang pertama ya tentang arbitrase dan kondisi paritas. Nah, sebelumnya kemarin kita mempelajari kurs falas ya. Kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi kurs suatu mata uang? Masih ingat nggak kemarin yang dijelaskan Pak Arief atau mungkin dari PPT-nya Bu Riri kalian baca? Apa saja yang menyebabkan atau mempengaruhi kurs mata uang? Apa? Ada yang bisa membantu? Banyak ya, diantaranya apa? Inflasi mempengaruhi enggak? Bisa berpengaruh pada kurs enggak inflasi? Berpengaruh. Ya, berpengaruh. Terus apa lagi? Politik, Bu. Politik, apalagi? Tingkat bunga mempengaruhi enggak? Tingkat bunga kira-kira bisa berpengaruh pada kurs? Bisa enggak kira-kira? Oh, iya, bisa. Kayaknya itulah di antaranya ada inflasi, tingkat bunga, politik, gitu ya. Itu beberapa faktor yang mempengaruhi kurs mata uang. Oke, nah nanti yang akan kita bicarakan kondisi paritas ini kaitannya diturunkan dari kondisi arbitrase. Wah, apa ini arbitrase? Ada istilah paritas. Nah, kondisi paritas yaitu kondisi keseimbangan. Ya, kondisi keseimbangan terkait dengan kurs mata uang kalau di sini yang kita bicarakan. Kemudian arbitrase, apa itu arbitrase? Ada yang tahu apa itu arbitrase? Kaitannya dengan ini ya, perdagangan internasional ya. Kondisi arbitrase. Di sini disampaikan bahwa dalam kondisi keseimbangan, ya kondisi paritas atau keseimbangan, arbitrase tidak mungkin dilakukan. Arbitrase ini adalah ya tindakan atau aksi untuk mencari keuntungan, ya mencari keuntungan yang bebas resiko. Jadi dalam kondisi keseimbangan, arbitrase tidak mungkin dilakukan, ya tidak bisa dilakukan. Ya. Tapi dalam kondisi ketidakseimbangan, nah, arbitrase mungkin bisa dilakukan. Ya. Jadi ada kesempatan arbitrase. Ya. Para pelaku pasar itu bisa cari keuntungan jika kondisi pasar tidak seimbang, ada ketidakseimbangan. Maka arbitrase bisa dilakukan. Nah, para pelaku pasar akan segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Ya. Jadi proses tersebut, ya arbitrase itu akan menghasilkan keuntungan bebas resiko yang positif dengan modal nol. Jadi jika ada kesempatan arbitrase, ya pelaku pasar akan segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Nah, eksploitase arbitrase tersebut akan mendorong situasi menuju keseimbangan, yaitu kondisi di mana arbitrase tidak mungkin bisa dilakukan. Nah, untuk memberi gambaran seperti ini yang antara arbitrase dan kondisi paritas, secara gampangnya ini kan terkait kurs mata uang ya. Misalkan ada kurs mata uang di bank A, ya $1, tapi dolar Australia aja yang nggak terlalu mahal. Misalkan bank A $1 dinilai Rp10.000 per dolar Australia. Di bank B itu 10.200 per dolar
Australia. Nah, ini berarti kan tidak seimbang kondisinya. Jadi nanti spekulan ya, itu kan bisa membeli yang di harga 10.000 tadi, kemudian dijual dengan harga 10.200 di Bank B itu tadi. Ya, ada selisih 200. Nah, itu keuntungan. Nah, itulah kesempatan arbitrase. Cara gampangnya seperti itu. Tapi perlu diingat, itu kan nggak ada bid ask, artinya harga jual, harga beli tadi yang saya contohkan. Tapi kenyataannya kan kalau di bank itu kan ada harga jual, harga beli. Ya, masih ingat nggak yang kemarin terkait harga jual, harga beli? Biasanya lihatnya dari sisi bank ya. Harga jual misalkan $1 Australia itu bank menjualnya bisa jadi 10.000, tapi dia belinya, harga belinya ya berarti kurang dari itu, karena kan bank butuh keuntungan. Misalkan beli dari konsumen itu 9.800 gitu kan, keuntungan bank itu 200, selisih bid ask-nya itu tadi. Ya, harga jual belinya. Nah, tadi yang saya contohkan arbitrase itu kan yang tidak ada harga jual, harga beli. Itu karena contoh cara gampang. Nanti kan kalau di real itu berarti beli di bank A tadi 10.000, nanti bank B nah harganya 10.200 misalkan, tapi kan bisa jadi kalau bank B itu beli di kita itu lebih murah karena bank B maunya dapat untung kayak gitu. Akhirnya kan tidak ada selisih. Ya, seperti itu. Kira-kira bisa ada gambaran nggak? Intinya tuh ada perbedaan itu. Nah, course tadi spekulan itu ngambil kesempatan, itu kesempatan arbitrase untuk bisa cari keuntungan. Keuntungan yang bebas resiko karena dia hanya jual dan beli aja, perbedaan selisih jumlah aja, ya, selisih course aja. Seperti itu. Saya lanjut ya. Jadi ini kayak hukum permintaan penawaran juga sih. Nanti eksploitasi arbitrase kan anak permintaannya juga nanti semakin banyak gitu ya. Nah, harga juga akan kembali normal ke titik keseimbangan kayak gitu, kenaikan permintaan hubungan permintaan dan penawaran ke titik keseimbangan. Oke, terkait dengan paritas internasional ya, ada 5 kondisi keseimbangan paritas. Yang pertama, purchasing power parity, yang kedua, interest rate parity, yang ketiga, international Fisher effect, yang keempat, forward parity, dan yang kelima, Fisher effect. Nah, kita akan mempelajari satu persatu terkait dengan kondisi keseimbangan paritas. Ya. Nah, yang pertama, purchasing power parity. Nah, PPP atau Purchasing Power Parity ini berangkat dari proses arbitrase yang mendorong hukum satu harga. Nah, sebenarnya ide ini yang terkait Purchasing Power Parity itu sudah lama ya, berangkat sejak dari zaman ekonom klasik seperti David Ricardo ya. Kemudian Gustav Cassel, Swedia itu mempopulerkan konsep Purchasing Power Parity pada tahun 1920-an. Nah, pada tahun 20-an itu ya, negara Eropa seperti Jerman, Soviet, Hungaria itu mengalami inflasi yang sangat tinggi. Nah, konsekuensi dari purchasing power parity adalah depresiasi mata uang negara tersebut terhadap mata uang dari negara dengan inflasi yang stabil. Depresiasi itu apa ya? Kemarin juga mempelajari apresiasi, depresiasi. Kalau depresiasi apa? Penurunan nilai valuta asing, Bu. Ya, penurunan nilai mata uang kita ya. Kalau apresiasi kebalikannya ya. Kenaikan ya, nilai mata uang. Nah, PPP atau Purchasing Power Parity ini banyak digunakan oleh bank sentral untuk menetapkan kurs mata uang. Pihak lain, misalkan perusahaan atau manajemen juga menggunakan konsep purchasing power parity untuk memprediksi kurs mata uang. Ya. Jadi kayak peramalan kurs mata uang di masa mendatang.
Oke. Jadi paritas daya beli atau purchasing power parity ini menjelaskan terdapat hubungan antara kurs dan harga komoditas tertentu dalam negara yang berbeda. Pergerakan kurs antar mata uang dua negara berhubungan dengan tingkat harga dalam masing-masing negara. Jadi nanti daya beli ini bayangan kalian adalah nanti ada produk yang dibandingkan ya di negara A harga berapa, negara B harga berapa, maka penentuan kursnya berdasar harga produk itu. Jadi penjelasan tentang prinsip purchasing power parity dapat disederhanakan dengan menjelaskan arti dan pengertian hukum satu harga atau the law of one price. Nah, ini hukum satu harga menjelaskan hubungan antara nilai tukar dengan harga komoditas, yaitu menurut hukum ini itu saling berhubungan. Hukum ini menyatakan bahwa komoditas yang sama akan memiliki harga yang relatif sama meskipun dijual di tempat yang berbeda. Adanya perbedaan harga komoditas akan menciptakan peluang untuk melakukan arbitrase. Kalau terjadi perbedaan harga komoditas, ada peluang arbitrase. Para spekulan cari keuntungan di sana. Jadi beli di negara A, harganya sangat murah, dijual di negara B dengan harga yang cukup mahal, itulah nanti peluang arbitrase, cari keuntungan bagi spekulan. Tapi nanti lama-lama juga kalau berdasar hukum permintaan penawaran, ya harga akan kembali ke keseimbangan. Nanti barang dibawa ke negara B semua, harga juga akhirnya akan turun seperti itu. Nah, arbitrase ini akan menaikkan harga komoditas di tempat yang lebih murah dan menurunkan harga di tempat yang lebih mahal. Pada akhirnya harga komoditas akan relatif sama lagi. Jadi kesempatan arbitrase itu sifatnya paling kan sementara. Setiap perbedaan harga hanya disebabkan oleh adanya biaya transportasi, proteksi, dan biaya transaksi lainnya. Yaitu kalau mau dimasukkan ada perbedaan itu karena ada transportasi, proteksi. Gitu. Jadi kesimpulannya kalau menggunakan purchasing power parity atau paritas daya beli, jika arbitrase internasional menggunakan hukum satu harga, maka unit mata uang domestik setiap negara mempunyai daya beli yang sama. Valuta asing akan berubah berdasarkan perbedaan inflasi domestik dan luar negeri. Nah, ini contoh penggunaan hukum satu harga. Ya, hamburger ya misalkan standar yang digunakan oleh Big Mac. Harga Big Mac di Thailand 48 baht ya. Di AS harganya $2,30. Maka kurs paritas daya belinya adalah baht Thailand tadi 48 per $2,30. Jadi kursnya adalah 20,87 baht per dolar. Seperti itu. Coba dipahami, kira-kira bisa masuk nggak ya? Masuk akal nggak ya? Jadi misalkan apa ya, pizza. Kalau di sini satu pizza berapa ya? 50.000 misalkan. 50.000, terus pizza kalau di Australia $5 lah sekitaran. Ya. Berarti rupiahnya tadi 50.000 dibagi dolar Australia 5. Berarti 50 bagi 5 10.000. Berarti kurs rupiah ya terhadap dolar itu 10.000 rupiah per dolar Australia. Gitu. Bisa masuk ya? Atau ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Saya. Jadi misalkan ini tadi pizza di Indonesia harga 50.000, di Australia $5. Maka kurs paritas daya beli itu 50.000 rupiah dibagi $5 Australia, ketemu 10.000 rupiah per dolar Australia. Seperti itu. Kalau ini contoh Thailand sama AS. Ya. Nah ini kalau di hukum satu harga. Terus kita lihat data aktual ya. Dari data aktual ternyata kurs antara baht sama dolar itu 25,3 baht per dolar. Nah, aktualnya 25.
Kalau pakai hukum, satu harga itu 20,87 baht per dolar. Ini kan yang seharusnya 20,87 kalau berdasar hukum ini ya. Tapi aktualnya 25,3 sehingga baht mengalami undervalue. Ya, mengalami undervalue ini karena jadinya 25,3 ya. Ini kan harusnya 20, berarti undervalue. Ya, atau istilah lainnya depresiasi atau apresiasi. Depresiasi, ya enggak? Ya, tapi lebih pasnya istilahnya kalau ini karena bukan penurunan, itu lebih pasnya undervalue atau overvalue. Kalau realnya baht itu cuma 18 ya, berarti baht mengalami overvalue. Ya. Tapi karena realnya ini 25, berarti undervalue. Oke. Nah, purchasing power parity itu ada dua versi ya. Yang pertama PPP absolut, yang kedua PPP relatif. Kalau PPP absolut ini menurut menurut teori PPP absolut bahwa barang yang sama akan berharga sama dimanapun di dunia ini. Jika harga barang tersebut tidak sama, maka ada kesempatan untuk melakukan arbitrase, tadi ya cari keuntungan. Kurs mata uang antar negara ditentukan menyesuaikan perbedaan barang yang ada di dunia. Misalkan harga satu bungkus roti di Amerika 1 USD dan harga roti tersebut di Indonesia 10.000 rupiah, maka kurs rupiah terhadap dolar adalah 10.000 rupiah per dolar Amerika ya, ini per dolar Amerika. Banyak contoh saja. Nah, secara formal, kurs mata uang antara dua negara bisa ditulis S, itu kurs atau harga rupiah per dolar, sama dengan P-nya itu harga, misalkan kita ya di Indonesia, per harga di Amerika. Tergantung mau rupiah per dolar atau dolar per rupiah, apa per apa gitu ya. Yang diperbandingkan apa. Gitu. Kalau ini tadi contohnya, harga di Indonesia dibanding harga di Amerika Serikat. Bisa juga harga di Indonesia banding di harga Australia, berarti ini nanti AUD ya, Australian Dollar. Nah, ini tadi contohnya kan satu jenis barang, tetapi seringkali yang dibayangkan atau yang terjadi itu satu kelompok barang, bukan satu barang. Jadi ada istilah IHK, Indeks Harga Konsumen. Ini kelompok barang yang digunakan untuk menghitung purchasing power parity. Kelompok barang berarti bisa lebih dari satu, kemudian dicari harga rata-ratanya. Seperti itu. Bisa juga seperti itu. Tapi dalam prakteknya ini kesulitannya ya, sulit menemukan sekumpulan komoditas dan jasa yang sama secara kualitas dan kuantitas di negara yang berbeda, karena terdapat perbedaan selera dan corak kebutuhan. Maka untuk mengatasi kesulitan ini digunakan bentuk relatif dari purchasing power parity. Kemudian juga terkait dengan purchasing power parity ini biasanya tidak memperhitungkan biaya transportasi, kemungkinan pembatasan impor atau ekspor, lalu ada tarif dan biaya masuk lainnya serta faktor lain ya yang membatasi perdagangan bebas. Oke, purchasing power parity yang kedua, PPP relatif. Versi relatif dari purchasing power parity lebih banyak digunakan dibanding versi absolut. Versi ini menjelaskan terbentuknya nilai tukar antar mata uang dengan melihat laju inflasi di berbagai negara. Nah, ini rumusnya ya untuk purchasing power parity yang bentuk relatif ya. Jadi D itu perubahan ya, D itu perubahan. Ini misalkan mata uang dolar terhadap apa ini?
Pound sterling ya. Jadi perubahan harga, ya, perubahan harga dolar dikurangi perubahan yang harga pound sterling dibagi 1 ditambah perubahan harga yang pound sterling. Ya, seperti itu. Suatu contoh ya, misalkan apa ya? Tadi yang harga 3.000 ini dicontohkan lagi aja ya. Ini tadi kan 10.000 ya, harga 10.000 ini tadi di Amerika $1 harganya, kemudian roti di Indonesia 10.000 kan, contohnya seperti itu. Misalkan kita mempertimbangkan ada inflasi ya, purchasing power parity yang relatif. Inflasi Indonesia lebih cepat, misalkan 10%, sedangkan inflasi di Amerika lebih lambat, misalkan 5%. Maka pada tahun mendatang harga roti di Indonesia menjadi berapa? Kalau ini inflasinya 10%, berarti kan naik 10%. Berapa? 10.000 menjadi berapa kalau inflasinya 10%? Berapa, Mas Nasir? 10.100. 10% loh. Inflasinya bukan 1%. 11.000, Bu. 11.000. 11.000. Ya, betul ya 11.000. Kalau yang harga di Amerika inflasinya 5% dari $1 menjadi 1,05 $. 11.000, Bu. Ya, itu 11.000 yang harga di Indonesia. Kalau harga di Amerika berarti 1,05 karena di Amerika ini inflasinya yang ini inflasinya 5% ya. Yang ini 10%. Kan Indonesia sama Amerika lebih tinggi inflasinya di Indonesia gitu. 5%, 10%, jadi ini jadi 11.000, ini jadi 1,05. Nah, maka kurs rupiah terhadap dolar jadinya berapa? Jadi kursnya tadinya 3.000 kan? 10.000 ya per dolar, sekarang jadi 11.000 per 1,05 itu berapa? Coba yang pakai kalkulator. Kan ini naik 10%, jadi 11.000 per 1,05 karena naik 5%. Hasilnya berapa? Berapa? 11.000 per 1,05. 10,5, Bu. 10.470. 10.400 sekian ya? 76 ya. Hampir 10.500 ya. Awalnya 10.000 per dolar menjadi 10.500 per dolar, anggap aja 500 gitu ya. 10.000 menjadi 10.500 per dolar. Itu berarti rupiah mengalami apresiasi apa depresiasi? Dari 10.000 kursnya menjadi, karena ada inflasi, menjadi 10.500. Apresiasi atau depresiasi? Depresiasi, Bu. Depresiasi. Iya, betul, depresiasi. Iya, apresiasi atau depresiasi.
Oke, ini contoh purchasing power parity dengan lihat inflasinya tapi tidak lihat harganya. Kalau kita tadi ngitung berdasar harganya ini ya. Ini contoh yang langsung dari inflasi. Misalkan laju inflasi di Amerika 9,5%, di Inggris 4%, maka perubahan nilai tukar dolar terhadap pound sterling adalah 9,5% minus 4% ini dari sininya. Dibagi 1 plus 4%. 4% itu yang di Inggris ini tadi. Ketemunya 5,29%. Ini perubahan nilai tukarnya. 5,29 ini berarti mengalami kenaikan apa penurunan? Kan jadi naik ya kursnya. Kalau naik berarti kan itu depresiasi kayak tadi dari 10.000 menjadi 10.500 berarti kan sebenarnya rupiah itu terdepresiasi. Iya enggak? Kita lihatnya dari sisi rupiah loh. Dari 10.000 menjadi 10.500 itu terdepresiasi. Tapi kalau kita lihatnya dari sisi dolar ya dia terapresiasi. Wow. Dari dihargai 10.000 menjadi 10.500. Tapi kalau kita lihat dari sisi rupiah, dari 10.000 rupiah per dolar menjadi 10.500 rupiah per dolar itu malah depresiasi. Gitu. Paham nggak antara apresiasi depresiasi? Kayaknya masih bingung ya. Paham, Bu. Paham ya? Alhamdulillah kalau gitu. Jadi kita lihat dari sisi mana juga gitu ya. Kalau dari sisi rupiah dari 10.000 menjadi 10.500 per dolar, itu rupiah terdepresiasi. Ya. Tapi kalau dari sisi dolar, ya dolar yang terapresiasi ya, karena dari dihargai 10.000 menjadi 10.500. Tapi kalau dari sisi rupiah, nah dapatnya dolar cuma dikit no, kalau dari 10.000 menjadi 10.500. Maka itu depresiasi atau penurunan. Oke, ini teori purchasing power parity sebenarnya sulit diterapkan karena faktor lain yang berpengaruh. Jadi kurs tidak hanya dipengaruhi inflasi, tapi dipengaruhi juga oleh faktor lain, misalnya kebijakan pemerintah. Tidak ditemukan barang dagangan substitusi. Ya, ide dasar teori PPP adalah jika harga di suatu negara lebih tinggi, maka konsumen akan membeli barang yang sama dari luar negeri. Bila barang substitusi tidak ditemukan di luar negeri, maka PPP tidak akan terjadi. Jadi kan bisa jadi karena selera konsumen juga berbeda, burger di sini sama di sana ya bisa jadi beda kayak gitu. Pizzanya di sini sama di sana juga bisa jadi berbeda, nggak sama persis juga. Itu yang terkait purchasing power parity. Kemudian Fisher effect. Ya, Fisher effect dinamakan sesuai dengan ekonom Irving Fisher ya, namanya Irving Fisher. Nah, dia menyatakan bahwa tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga real plus inflasi yang diharapkan. Jadi ini pendapat Irving Fisher ya. Maka disebut Fisher effect ya. Tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga real ditambah inflasi yang diharapkan. Nah, tingkat bunga yang diumumkan adalah tingkat bunga nominal yang diumumkan pemerintah itu biasanya. Secara formal, Fisher effect dinyatakan sebagai berikut. 1 plus R sama dengan 1 plus A kali 1 plus I. Ya, 1 plus R. Ya. R-nya ini adalah tingkat bunga nominal, di mana A-nya itu tingkat bunga real. I-nya adalah inflasi. Jadi rumusnya ini. 1 plus R sama dengan 1 plus A dikali 1 plus I. Nah, kalau diuraikan, biar jadi lebih simpel nanti. Persamaan ini kalau diuraikan, 1 plus R sama dengan 1 plus A ditambah I ditambah A kali I. Jadi dari ini ya. 1 plus A, terus ditambah 1, karena 1 kali 1 ditambah 1 kali I, berarti I, terus ditambah A kali I. Jadinya seperti ini.
kalau diuraikan. Nah, karena nilai AI kecil, maka AI dapat dihilangkan. Sehingga persamaan tersebut dapat ditulis secara singkatnya R sama dengan A plus I. Ya, di mana R ini adalah tingkat bunga nominal, A-nya adalah tingkat bunga real ditambah tingkat inflasi. Jadilah seperti ini yang dikemukakan Edwin Fisher. Itu ceritanya seperti itu. Jadi persamaan matematisnya diuraikan, jadilah ini. Nah, kondisi ini berlaku di setiap negara. Nah, kalau domestik berarti kan R sama dengan A-nya domestik plus I-nya domestik. Ya. Bunga nominalnya domestik, realnya domestik. Ya. I-nya inflasi domestik. Kalau yang luar negeri berarti tandanya F foreign atau asing ya, di negara lain. Ya. Kalau di dalam negeri berarti ini. Oke, itu nah, contoh Fisher effect ya. Masih terkait dengan ini, contohnya jika tahun mendatang inflasi, satu bank ya menawarkan tabungan dengan tingkat bunga 16%. Tingkat bunga tersebut merupakan tingkat bunga nominal. Ya, bunga nominal itu yang diumumkan ini. Bank tingkat bunganya 16%. Ya. Tadi tingkat bunga nominal. Jika tahun mendatang inflasi yang terjadi adalah 10%, maka sebenarnya tingkat bunga realnya berapa? Tingkat bunga nominalnya tadi berapa? 16%. Berarti kan R-nya 16. Terus diketahui inflasi. Ya, inflasi tahun mendatang diperkirakan 10%. Berarti I-nya 10%. Maka bunga realnya sebenarnya berapa sih? 16% sama dengan 6%. bunga realnya sama dengan 6%. Jadi ternyata sebenarnya bunga realnya hanya 6%. Gitu. Oke, kemudian ada istilah international Fisher effect ya. Ini menggabungkan purchasing power parity dan efek Fisher ya. Jadi menjelaskan kaitan antara tingkat bunga dengan kurs mata uang. Efek Fisher internasional mata uang negara dengan tingkat bunga rendah diharapkan akan mengalami apresiasi terhadap mata uang dari negara dengan tingkat bunga tinggi. Jadi ada dua negara, tingkat bunganya rendah dengan tingkat bunga tinggi, maka yang tingkat bunga rendah itu diharapkan mengalami apresiasi ya terhadap mata uang dari negara tingkat bunga tinggi. Kira-kira negara misalkan di mana di Australia sama Indonesia tingkat bunganya tinggi yang mana? Tingkat bunga bank misalkan di Australia sama di Indonesia kira-kira tinggi yang mana? Kalau misalkan tinggi di Indonesia yang mengalami apresiasi yang mana? Dolar Australia atau rupiah? Yang mengalami apresiasi dolar Australia atau rupiah? Yang mana? Australia, Bu. Australia karena bunganya lebih rendah. Kalau misalkan ya kenyataannya Indonesia memang lebih tinggi bunganya. Tapi itu nanti kita cek dulu, benar nggak bunga banknya lebih rendah di Australia. Oke, selanjutnya terkait kondisi paritas ada interest rate parity atau paritas tingkat bunga. Nah, kondisi paritas tingkat bunga mengatakan bahwa keuntungan atau tingkat bunga yang di hedge ya melalui kontrak forward hedging itu ya, dan melalui kontrak forward akan sama di negara di dunia. Ya.
Jika kondisi paritas tingkat bunga tidak terjadi, arbitrase bisa dilakukan dengan melalui investasi antar negara di pasar spot, jadi pasar saat ini, kemudian secara simultan memasuki kontrak forward. Ya, kontrak forward nanti dijualnya nanti ya, kontraknya sekarang tapi untuk nanti ya, untuk menghedging atau mengamankan transaksi spot. Ya, sehingga kondisi paritas tingkat bunga mengkaitkan perbedaan tingkat bunga serta perbedaan antara pasar forward dengan pasar spot. Ya, pasar spot itu pasar kurs yang saat ini, yang forward itu yang nanti, kesepakatannya saat ini, tapi transaksinya nanti. Oke, terakhir kurs forward sebagai prediktor kurs spot masa mendatang. Nah, dalam pasar yang efisien, kurs yang terjadi ini mencerminkan semua informasi yang relevan. Ya. Jadi, dalam situasi tersebut, investor tidak akan memperoleh keuntungan superior dengan menggunakan informasi yang sudah dikenal oleh pasar. Ya. Ini kalau kalian mempelajari di manajemen investasi, ada asymmetric information, ya, asymmetric information. Ya. Nah, hanya teknik yang belum dikenal oleh pasar yang masih memungkinkan tingkat keuntungan superior. Nah, dalam pasar yang efisien, kurs forward sudah memperhitungkan informasi yang relevan untuk memprediksi kurs spot di masa depan. Jadi, ini untuk yang pasar yang efisien, kurs forward itu sudah memperhitungkan informasi yang relevan untuk memprediksi kurs spot di masa depan. Sehingga biasanya sih nggak terlalu jauh bedanya ya. Jadi untuk kurs forward 3 bulan mendatang diperkirakan misalkan dolar ya 15.000 gitu ya. Biasanya ya 3 bulan mendatang itu yang nggak jauh-jauh dari itu, sehingga sudah ini sesuai gitu ya, di pasar efisien itu sudah memprediksi memang 3 bulan mendatang itu kurs forward-nya dolarnya 15.000, misalkan saat ini 14.500, 3 bulan mendatang kita pakai kontrak forward diperkirakan 15.000, biasanya tuh nggak jauh-jauh dari itu. Sebentar saya ngecas laptop. Itu maka kurs forward itu bisa sebagai prediktor kurs spot. Jadi sebenarnya hedging pakai kontrak forward itu bukan untuk spekulasi atau cari keuntungan, tapi biasanya memang sudah diperkirakan kursnya nggak jauh-jauh dari itu sebagai pengaman saja. Oh, ada yang keluar masuk karena sinyalnya kurang bagus ya. Ya nggak masalah lah ya. Ini nanti rekamannya saya uploadkan di Elena ya. Jadi nanti tadi yang keluar masuk sinyalnya nggak bisa full Zoom-nya, nanti semoga bisa akses ya. Semoga saya bisa ngupload di YouTube-nya ya. Saya belum pernah sih yang dari ini. Nanti saya coba uploadkan di YouTube lalu saya linkkan di Elena. Seperti itu ya, terkait dengan ya sekilas terkait kondisi paritas internasional. Ya, kita sudah mempelajari purchasing power parity, interest rate parity, kemudian Fisher effect, international Fisher effect ya, kemudian paritas suku bunga gitu ya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Saya juga membuka diskusi di Elena ya, ada discussion room-nya, forum, silakan kalau nanti terpikir setelah melihat video penjelasan atau setelah membaca materi yang di Elena kalian ada pertanyaan, boleh di forum diskusi, yang lain juga bisa saling menanggapi ya. Jadi nggak harus dari Bu Riri, teman-teman ini juga bisa saling membantu berdiskusi misalnya. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan di Zoom? Apa mungkin untuk mereview aja tadi kesimpulannya apa ya yang bisa kalian dapat? Ada yang mau coba merecap yang kita bahas hari ini?
nge-recap materinya. Kita sudah belajar apa? Ya, apa yang kalian dapat dengan belajar kondisi paritas internasional? Apa Zulfa? Masih ada yang pada masuk di Zoom-nya. Ya, kedengeran Bu, hujan deras. Oh, hujan. Oh iya ya, mendung ya. Ada yang lain yang mungkin sinyalnya lebih jelas? Apa yang bisa kalian simpulkan? Anyone? Milha, barangkali di kampus sinyalnya lebih bagus. Gimana Milha, apa yang bisa kamu simpulkan dari belajar materi kondisi paritas internasional? Ya Bu, di sini sudah belajar kondisi paritas, yaitu kondisi keseimbangan kurs mata uang, terus ada arbitrase, tindakan atau aksi untuk mencari keuntungan yang bebas risiko. Kemudian terdapat 5 kondisi keseimbangan paritas. Yang pertama ada purchasing power parity, yang kedua ada interest rate parity, yang ketiga international Fisher effect, yang keempat forward parity, dan yang kelima Fisher effect. Baik, terima kasih Mbak Milha. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan sebelum saya tutup Zoom-nya, tetapi masih ada waktu, nanti bisa kalian mau lanjut diskusi di forum diskusi Elena atau mungkin di grup chat grupnya, silahkan, tidak masalah. Chat oke semuanya nih? Ini pada keluar masuk Zoom-nya nih, sinyal pada jelek ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang didiskusikan, mungkin sementara itu dulu untuk penjelasannya, karena video ini juga nanti saya uploadkan supaya kalian bisa mendengarkan ulang, jadi biar tidak terlalu besar ini filenya ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kekurangan kehilafan. Ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Selamat melanjutkan belajarnya karena masih ada sisa waktu. Ya. Nanti sudah saya kontakkan, saya uploadkan gitu ya. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.